Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita fokuskan pada materi sudut. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 99 sampai 106 untuk siswa kelas 11 SMA. Sudut di dalam trigonometri, sudut dipandang sebagai perputaran suatu sinar garis dari sisi awal ke sisi akhir dengan pusat di pangkalnya. Jika perputarannya berlawanan arah perputaran jarum jam, seperti ini perputaran jarum jam, maka besar sudutnya positif. Kita perhatikan sudut alfa, karena ini adalah berlawanan maka alfa positif. Sebaliknya, jika perputarannya searah perputaran jarum jam, maka sudutnya negatif. Kita perhatikan yang beta berarti nilainya adalah negatif. Kita dapat menggambar sudut dalam posisi baku. Suatu sudut dikatakan dalam posisi baku ketika titik sudutnya berada di titik asal yaitu 0,0 dan sisi awalnya berimpit dengan sumbu X positif. Seperti pada gambar berikut. Bagaimana mengukur besar sudut alfa dan beta ini? Kita bisa menggunakan busur. Kita letakkan titik 0 pada sumbu X dan sisi yang lain menunjukkan besar sudutnya. Di sini besar sudutnya adalah 55 derajat. Karena sudut alfa berlawanan arah jarum jam maka positif. Untuk sudut beta, karena searah jarum jam, maka negatif. Kita gunakan sebuah busur. Angka 0 pada skala angka yang ada di luar pada busur ini. Sehingga kita perhatikan sisi yang lain, di sini 110, namun lebih. Sehingga besar sudut beta sama dengan negatif 111. Satuan sudut selain derajat adalah radian. Satuan radian melibatkan fakta bahwa satu keliling sembarang lingkaran sama dengan 2pi. Kita harus ingat pi nilainya adalah 3,14. Karena 2pi berarti 2 dikali 3,14 atau sekitar 6,28 kali jari-jarinya. Dalam radian, besar satu putaran penuh adalah 2pi radian. Perhatikan definisi berikut. Kalau saya menggunakan mesin pencari Google, di sini 1 radian itu sama dengan 57,2958 derajat. Atau 1 radian dikalikan dengan 180 per pi. Hasilnya adalah 57,2958 derajat. Definisi 3.1 radian. Sudut pusat sebuah lingkaran berukuran 1 radian atau 1 rad jika sudut pusat tersebut menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Besar 1 radian tampak pada gambar berikut. Kita perhatikan jari-jarinya R dan kelilingnya pada busur ini adalah R, maka disebut dengan 1 radian. Contoh 3.1 mengukur sudut dalam radian. Tentukan besar ketiga sudut pada gambar 3.7 dalam radian. Sudut alfa karena berlawanan arah jarum jam maka positif, sehingga alfa besarnya adalah keliling busur ini adalah 12 dibagi dengan jari-jarinya 10, atau sama dengan kita sederhanakan 12 dibagi 2 6, 10 dibagi 2 5, atau sama dengan 1/1/5 radian. Sudut beta
searah putaran jarum jam. Sehingga karena searah bernilai negatif. Kelilingnya di sini keliling busur 38. Per jari-jarinya adalah 10. Kita sederhanakan menjadi negatif 3/4/5 radian. Sudut theta berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga theta positif. Keliling busur di sini 50. Per jari-jarinya adalah 10. 50 dibagi 10, 5 radian. Mari mencoba 3.1. Perhatikan gambar 3.8. Tentukan besar sudut alfa dan beta dalam radian. Sudut alfa berlawanan arah jarum jam, maka alfa positif. Di sini sudah diketahui kelilingnya adalah 15 pi per 4. Jari-jarinya adalah 5, sehingga 15 pi per 4 dibagi dengan 5. Atau sama dengan 15 pi dibagi 4 dikali 5. 15 dibagi 5, 3. Sehingga alfa sama dengan 3/4 pi radian. Beta searah jarum jam, sehingga sudut beta negatif. Keliling busur 10 pi per 3 dibagi dengan jari-jarinya 5 sama dengan negatif 10 pi per 3 dikali 5. 10 dibagi 5, 2. Maka negatif 2 pi per 3 radian. Ini adalah sudut beta. Eksplorasi menentukan hubungan antara derajat dan radian. Nomor 1. Tentukan besar keempat sudut pada gambar 3.9 dalam derajat dan radian. Misalkan ini adalah gambar A. Di sini ada beberapa bagian dalam lingkaran. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Misalkan ini adalah sudut alfa, maka alfa karena berlawanan dengan arah jarum jam sehingga positif. Sama dengan 6 per. Dari berapa bagian? Kita teruskan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Per 15. Kita kalikan dengan 360. 360 dibagi 15, 24. 6 dikali 24 sama dengan 144 derajat. Kalau radian, maka alfa sama dengan 6 per 15. Kita kalikan dengan 2 pi. Sama dengan 6 dibagi 3, 2. 15 dibagi 3, 5. 2 dikali 2, 4 per 5 pi radian. Misalkan ini adalah gambar yang B. Di sini ada 3 bagian. Karena sudut ini yang diminta, yaitu berlawanan dengan sudut ini searah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Misalkan ini adalah sudut beta, maka beta sama dengan negatif. Besar beta ada 2 per 3 bagian. Kita kalikan dengan 360. 360 dibagi 3, 120. Kita kalikan dengan 2 sama dengan negatif 240 derajat. Kalau dengan radian, sudut beta sama dengan negatif 2 per 3 dikalikan dengan 2 pi sama dengan negatif 2 dikali 2, 4 per 3 pi radian.
Misalkan ini adalah gambar C. Karena berupa garis lurus, kita gambarkan ini adalah sudut theta. Besar sudut theta sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau kita buat radian, theta sama dengan pi radian. Misalkan ini adalah yang D. Sudutnya adalah gamma. Karena berlawanan dengan arah jarum jam, maka positif. Sehingga gamma sama dengan, karena kelilingnya adalah 4, jari-jarinya 1, maka 4/1 atau sama dengan 4 radian. Kalau kita berubah ke derajat, gamma sama dengan 4, kita kalikan dengan 180 per pi, atau sama dengan 720 per pi. Pi itu adalah 3,14. 720 dibagi 3,14 atau sekitar 229,3 derajat. Nomor 2, lengkapilah tabel berikut dengan besar sudut-sudut yang bersesuaian. Nomor 1, besar sudutnya 45 derajat. Besar sudut radiannya pi per 4. Dari manakah ini? Yaitu 45 kita kalikan dengan pi per 180 sama dengan pi per 4 radian. Nomor 2, negatif 120. Negatif 120 ini kita rubah ke radian. Kita kalikan dengan pi per 180 sama dengan negatif 120 dibagi 60 dapat 2, 180 dibagi 60 dapat 3, negatif 2/3 pi radian, sehingga di sini negatif 2 pi per 3. Kalau 360 derajat, kita kalikan dengan pi per 180. 360 dibagi 180 dapat 2, 2 dikali pi, 2 pi. Sekarang dibalik, kalau pi berapakah besar derajatnya? Berarti pi kita kalikan dengan, kalau tadi dikalikan dengan pi per 180, kita kalikan dengan 180 per pi. Pi dibagi pi 1, sehingga hasilnya adalah 180 derajat. Nomor 5, kalau negatif 3 radian. Negatif 3 kita kalikan dengan 180 per pi, sama dengan negatif 540 per pi derajat, atau sekitar negatif 171,97 derajat. Nomor 3, berdasarkan nomor 1 dan 2, bagaimana caramu mengonversi sudut yang diukur dalam derajat ke radian? Bagaimana jika sebaliknya? Kita harus ingat dari mesin pencarian Google ini, 1 radian 57,2958 derajat yang didapat dari 1 radian dikalikan dengan 180 per pi, sehingga menghasilkan 57,2958 derajat. Sehingga untuk mengonversi ukuran sudut dari derajat ke radian, kita kalikan dengan pi per 180. Sebaliknya, untuk mengonversi ukuran sudut dari radian ke derajat, kita kalikan dengan 180 per pi. Aktivitas interaktif. Ayo kita eksplorasi hubungan antara ukuran sudut derajat ke radian dengan mengunjungi situs ini. Nomor 1, berapakah besar sudut dalam derajat dan radian 0,25 putaran dan 0,6 putaran? Setelah kita sampai ke web ini, di sini ada putaran dan jari-jarinya. Putaran kita buat misalkan 0,25
0,25. Kita geser ke kanan. Di sini 0,25, jari-jari lingkarannya adalah 1, maka derajat yang didapat adalah 90 derajat. Radiannya adalah 1,57 radian. Kalau kita rubah ke 0,6, 0,6, maka derajatnya didapat 216. Radiannya 3,77 radian. Saya taruh dalam tabel seperti ini. Kalau putaran 0,25 kita dapat 90 derajat dan radiannya adalah 1,57. Kalau 0,6 derajatnya 216, radiannya 3,77. Nomor 2, buatlah beberapa putaran dan simpanlah besar sudutnya dalam derajat dan radian. Lihat grafik dan tabelnya. Kemudian tentukan hubungan antara derajat dan radian. Kalian bisa menggunakan web ini dengan cara menggeser putarannya. Misalkan di sini saya buat 0,15. Derajatnya 54 dan radiannya 0,94 radian. Selanjutnya kita bisa menyimpan data. Maka kita dapatkan sebuah titik. Kita geser kembali ke 0,25. Disimpan. Dan seterusnya. Misalkan data yang saya dapatkan seperti ini tabel hubungan antara derajat dan radian. Sehingga hubungannya adalah membentuk pola garis lurus atau pola linier. Sehingga membentuk rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Sifat 3.1. Hubungan antara derajat dan radian. Berikut ini adalah hubungan antara derajat dan radian. 180 sama dengan pi radian. 1 radian sama dengan 180 per pi. Atau 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Untuk mengonversi derajat ke radian, kalikan dengan pi per 180 radian. Untuk mengonversi radian ke derajat, kalikan dengan 180 per pi. Contoh 3.2 mengonversi sudut. Nyatakan nomor 1, 30 derajat ke dalam radian. 30 derajat ini kita kalikan dengan pi per 180. 30 dibagi 30, 180 dibagi 36. Maka hasilnya adalah pi per 6 radian. Nomor 2, 5 pi per 3 radian ke dalam derajat. 5 pi per 3 kita kalikan dengan kebalikan dari pi per 180, yaitu 180 per pi. Pi dibagi pi 1, 180 dibagi 3, 60. 5 dikali 60, 300 derajat. Mari mencoba 3.2. Konversilah 75 derajat menjadi radian dan 6 radian menjadi derajat. 75 derajat ini kita kalikan dengan pi per 180. 75 dibagi 15 dapat 5. 180 dibagi 15 dapat 12. Sehingga sama dengan 5 pi per 12 radian. Kalau 6 radian kita kalikan dengan 180 per pi. 6 dikali 180, 1080 per pi. Sama dengan 1080 ini kita bagi dengan 3,14 atau sekitar 343,95 derajat. Demikian materi sudut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.